Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Wechsler Intelligence Scales. Saya Muhammad Dafaldo Fahri Widianto dengan NIM 017. Saya Isma Nafilah, NIM 16. Saya Deswinta Aidan Nur Rahmawati, NIM 30. Saya Nurrahma Pribiantoro, NIM 8. Saya Diva Adela Purwati, NIM 048. Saya Habibatun Nuriyah dengan NIM 074. Pengertian yaitu Wireless Intelligence Scales adalah serangkaian alat tes psikologis yang dikembangkan oleh David Wireless untuk mengukur tingkat kecerdasan atau intelijensi seseorang secara komparatif. Skala ini tidak hanya menilai kemampuan intelektual secara umum (IQ), tetapi juga berbagai aspek kognitif seperti kemampuan verbal, penalaran, memori kerja, dan kecepatan pemrosesan. Di slide ini, saya akan membahas fungsi dari Wechsler Intelligence Scales. Yang pertama ada tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual seseorang. Hasilnya berupa skor IQ, baik verbal, performance maupun IQ total, serta beberapa indeksi seperti pemahaman verbal dan kecepatan memproses. Dan yang kedua ada tes ini membantu kita melihat kekuatan dan kelemahan kognitif. Jadi, kita bisa mengetahui bagian mana yang lebih menonjol dan bagian mana yang masih perlu dikembangkan. Yang ketiga ada tes ini juga dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan seseorang, misalnya dalam prestasi akademik atau kinerja di pekerjaan. Dan yang terakhir, selama proses tes berlangsung, pemeriksaan juga dapat mengamati perilaku individu, seperti tingkat kecemasan, motivasi, dan cara berinteraksi. Jadi, fungsi dari tes ini tidak hanya melihat hasil akhir, tapi juga prosesnya. Lalu, selanjutnya di sini ada orang yang dapat diperiksa atau assessed dengan Wechsler Intelligence Scales. Yang pertama ada dewasa, WIS3, individu berusia 16 hingga 89 tahun. Anak-anak, WISC3, anak-anak dan remaja berusia 6 hingga 16 tahun. Anak prasekolah, WPPSI R3, yaitu anak-anak berusia 4 hingga 6,5 tahun. Populasi klinis efektifnya digunakan untuk berbagai kondisi seperti gangguan belajar, cedera otak, Alzheimer, ADHD, dan disabilitas intelektual. Yang terakhir ada kelompok khusus, dapat digunakan untuk menilai tunanetra, tunarungu, dan bilingual dengan penyesuaian dan interpretasi hati-hati. Wechsler Intelligence Scale dikembangkan oleh David Wechsler pada tahun 1929 melalui Wechsler Belief Intelligence Scale. Latar belakang pengembangan didasari oleh keterbatasan tes sebelumnya, seperti Binet yang kurang sesuai untuk orang dewasa. Wechsler memandang intelijensi sebagai entitas global, yaitu gabungan dari berbagai kemampuan kognitif yang saling berkaitan. Perkembangan selanjutnya melahirkan beberapa versi, antara lain WIS, Wechsler Intelligence Scale untuk orang dewasa, WISE, Wechsler Intelligence Scale for Children untuk anak-anak, mengalami berbagai revisi seperti WIS-R, WIS-3, WIS-3, WIS-4 untuk memperbarui norma, mengurangi bias budaya, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang reliabilitas dan validitas. Pertama, reliabilitas atau konsistensi hasil tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reliabilitasnya sangat tinggi, bahkan mendekati angka 1. Artinya, jika tes dilakukan berulang, hasilnya akan relatif sama dan bisa dipercaya. Walaupun begitu, ada beberapa subtes yang reliabilitasnya sedikit lebih rendah dibandingkan yang lain. Lalu yang kedua ada validitas. Validitas yaitu apakah tes ini benar-benar mengukur kecerdasan. Wechsler terbukti memiliki validitas yang baik karena memiliki korelasi tinggi dengan tes lain dan juga dengan prestasi akademik. Selain itu, tes ini juga mendukung beberapa aspek kecerdasan seperti pemahaman verbal, memori kerja, dan kecepatan pemrosesan. Yang menarik, tes ini juga sensitif terhadap kondisi klinis seperti ADHD atau gangguan otak yang bisa terlihat dari pola skor yang dihasilkan. Jadi, secara keseluruhan tes ini bisa dikatakan akurat dan dapat dipercaya.
Tahapan administrasi. Yang pertama ada persiapan, yaitu dengan mempelajari manual, siapkan alat tesnya yang terdiri dari balok dan gambar, serta atur ruangan agar tenang. Kemudian yang kedua ada repo, yaitu bangun hubungan baik dengan klien dan jelaskan prosedur umumnya. Kemudian yang ketiga ada pemberian subtes, berikan sesuai urutan standar dimulai dari subtes verbal, kemudian performance. Rekam respon secara verbatim untuk subjek verbal. Kemudian yang keempat, aturan dasar. Yang pertama ada gunakan starting point dan discontinue rule sesuai manual. Kemudian yang kedua, batasi waktu untuk subtes performance. Dan yang ketiga, berikan umpan balik nonverbal atau netral. Kemudian yang kelima ada pencatatan. Rekam skor mentah, waktu, dan perilaku klien. Kemudian yang keenam ada pasca tes, hitung skor mentah, konversi ke scaled score, hitung IQ, indeks, dan isi profil sheet-nya. Kemudian yang ketujuh ada interpretasi bertahap, mulai dari IQ umum, lalu selisih VIQ, PIQ-nya, indeks faktor, hingga analisis variabilitas subtes untuk hipotesis. Kemudian yang kedelapan, verifikasi, yaitu periksa kembali perhitungan dan logika interpretasi sebelum menulis laporan. Kesimpulan, berdasarkan Handbook of Psychological Assessment, Wechsler Intelligence Scales adalah tes inteligensi paling populer dan paling sering digunakan karena memiliki reliabilitas dan validitas sangat tinggi. Tes ini berfungsi mengukur IQ secara global, FSIQ, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan kognitif melalui skor indeks, serta memprediksi prestasi akademik dan kinerja pekerjaan dengan akurat. Instrumen ini dapat digunakan untuk berbagai usia 4-89 tahun dan sangat berguna dalam diagnosis kesulitan belajar, deteksi gangguan neuropsikologis, cedera otak, Alzheimer, serta observasi perilaku klinis. Berikut ini referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan PPT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.